Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Premier Koriwandira, NIM 192111066, akan melanjutkan materi dari Mbak Audia, yaitu prinsip-prinsip asuransi syariah. Prinsip-prinsip umum yang melandasi asuransi syariah yaitu 1. Tauhid atau ketakwaan. Jika kita mencermati ayat-ayat Al-Quran tentang muamalah, maka kita akan melihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umatnya agar muamalah yang dilakukan membawanya kepada ketakwaan kepada Allah. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut ini. Ayat 32 surat Az-Zukhruf. Apakah mereka yang bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka, menghidupkan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua yaitu surat Al-Munafikun ayat 9, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah yang orang-orang yang merugi. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam salah satu kitabnya, Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami, mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatnya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran maupun distribusi, diikatkan pada prinsip ilahiyah dan pada tujuan ilahi. Manusia muslim berproduksi karena memenuhi perintah Allah. Prinsip yang kedua yaitu al-adl atau sikap adil. Prinsip kedua dalam muamalah adalah sikap adil. Cukuplah bagi kita bahwa Al-Quran telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Syaikh Al-Qaradawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang melandasi semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak atau moral. Ketika Allah memerintahkan 3 hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan. Dalam firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Ketika Allah memerintahkan 2 hal, maka keadilan merupakan salah satu yang disebutkan. Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik-baiknya padamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Allah memberikan salah satu, maka keadilan merupakan hal yang diperintahkan tersebut. Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 29. Tuhanku menyuruh menjelaskan keadilan. Prinsip yang ketiga yaitu az-zalm atau kezaliman. Pelanggaran terhadap kezaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kezaliman adalah kebaikan dari sikap keadilan, karena itu Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman. Penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan di akhirat. Berikut beberapa firman Allah tentang perbuatan zalim. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 258 yang artinya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Yang kedua, surat Al-An'am ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu dapat keberuntungan. Yang ketiga, surat An-Naml ayat 52. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Prinsip yang keempat yaitu at-ta'awun atau tolong-menolong. Berikut ini dalil dalam Al-Qur'an tentang ta'awun. Yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah amat berat siksanya. Diriwayatkan dari Nabi Musa bahwa Rasulullah bersabda, orang beriman terhadap orang beriman yang lain tak ubahnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Diriwayatkan dari An-Nu'mah bin Bashir bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang beriman pada kecintaan, keramahan, dan kelembutan adalah seperti satu sosok tubuh. Bila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim. Prinsip keempat yang menjadi landasan etika dalam bermuamalah secara Islami adalah ta'awun. Tidak dapat disengkal dengan dalil-dalil yang kuat seperti dijelaskan di atas, maka ta'awun merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan, ta'awun dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah. Masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin, dan seterusnya. Ta'awun merupakan inti dari konsep takaful, di mana antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya saling menanggung resiko, yakni melalui mekanisme dana tabaruk dan akad yang benar yaitu takaful dan tabaruk. Kemudian prinsip yang kelima yaitu al-amanah atau terpercaya atau jujur. Al-Qaradawi mengatakan bahwa di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah atau kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan kejujuran yang merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan di dunia tidak akan berjalan baik. Prinsip yang keenam yaitu ridho, suka sama suka. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Abul Ala al-Maududi dalam kitabnya menjelaskan
Ayat di atas menurutnya, ayat ini telah menetapkan 2 perkara sebagai syarat bagi sahnya perdagangan. Pertama, hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka di antara dua belah pihak, tidak berdiri di atas kerugian pihak lain. Keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sah ridho. Faktor mengetahui menjadi syarat sahnya ridho agar dalam transaksi tersebut tidak terjadi gharar. Prinsip yang ketujuh yaitu riswah atau sogok ataupun suap. Riswan merupakan prinsip muamalah yang sangat berat implementasinya. Hal ini disebabkan karena riswan sudah menjadi kultur dalam masyarakat korup seperti Indonesia. Oleh karena itu, menghindari riswan merupakan pekerjaan jihad di bidang ekonomi yang luar biasa berat. Riswan haram hukumnya dalam Islam, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam bisnis dapat hilang karena adanya riswan yang dilakukan oleh pihak lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yaitu Rasulullah melaknat orang yang memberi riswan. Prinsip yang ke-8 yaitu maslahah atau kemaslahatan. Prinsip yang ke-9 yaitu khidmah atau pelayanan. Rasulullah bersabda, seorang iman atau pemimpin adalah memelihara dan mengatur urusan rakyat. Ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian surat Al-Hijr ayat 88 yang artinya, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga yaitu surat Al-Luqman ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suaramu ialah suara keledai. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, peduli untuk melayani orang lain, dan bersahabat saat melakukan dealing dengan mitra bisnisnya. Rasulullah telah mengategorikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bersahabat dengan orang lain, dan orang lain pun dengan mudah bersahabat dengannya. Orang yang tidak memiliki kualitas seperti ini akan dijauhkan dari nilai-nilai utama. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang murah hati atau sopan pada saat ia menjual atau membeli atau saat ia mengatur haknya. Kemudian prinsip yang ke-10 yaitu tatfif atau kecurangan. Tatfif dalam bahasa Arab artinya berdikit-dikit atau berhemat-hemat atau pelit. Sedangkan al-mutafif adalah orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan atau takaran untuk orang lain. Salah satu bentuk penipuan dalam bisnis adalah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini, karena itu kami ditempatkan sebagai salah satu prinsip muamalah. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-11 yaitu gharar, maisir, dan riba. Prinsip yang paling utama dalam muamalah Islami khususnya untuk lembaga keuangan syariah adalah prinsip gharar, maisir, dan riba. Ketiga hal ini yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal ventura, dan sebagainya yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah, karena
dalam operasionalnya pasti dapat salah satu, atau kalau tidak tiga-tiganya yang ghoroh, maisir atau riba. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.